Apa itu wilayah pesisir? Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah pesisir yang panjang dan melimpah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.001 pulau. Wow! Nah, Kota Manado sendiri merupakan kota di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan. Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di ujung Pulau Sulawesi. Luas wilayah Kota Manado adalah 159,26 km persegi dengan total penduduk 454.606 jiwa. Wilayah pesisir Kota Manado memiliki potensi yang besar dalam bidang pesisir dan kelautan, dengan kepulauan meliputi Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen. Nah, lalu apa saja potensi sumber daya di wilayah pesisir dan kepulauan Kota Manado? Terus simak video ini sampai selesai. Kota Manado memiliki potensi perikanan yang tinggi. Produksi perikanan tangkap di Kota Manado pada tahun 2022 mencapai 39.192 ton. Perairan di sekitar Manado kaya akan berbagai jenis ikan. Ikan yang paling khas dengan Kota Manado adalah ikan cakalang, yang mana berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi ikan cakalang di Kota Manado mencapai 8.873 ton per tahun. Olahan ikan cakalang yang populer di Manado adalah cakalang garorica Manado, abon cakalang, cakalang suwir, dan masih banyak lagi. Selain itu, jenis ikan lainnya yang juga khas dengan Kota Manado ialah ikan roa dan ikan tuna yang seringkali diolah masyarakat menjadi makanan tradisional seperti ikan roa asap, tuna wuku Manado, dan masih banyak lagi. Selain itu, di wilayah pesisir Manado terdapat udang, kepiting, siput, dan kerang yang menjadi sumber pendapatan dan pangan bagi masyarakat. Selain perikanan, jenis sumber daya hayati lainnya yaitu ada rumput laut yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pesisir dan kepulauan menjadi berbagai produk makanan dan bahan baku industri. Selanjutnya ada mangrove. Mangrove di wilayah pesisir dan kepulauan Manado dapat ditemukan di Mangrove Park Bahowo yang terletak di Kelurahan Tungkaina, Kecamatan Bunaken. Luas hutan mangrove di Bahowo sekitar 84 hektar. Mangrove ini berperan sebagai tempat hidup dan berkembangnya berbagai jenis satwa liar seperti burung, ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Selain itu juga berperan melindungi pantai dari abrasi, penyerap karbon, dan meningkatkan kualitas air. Selanjutnya ada terumbu karang. Terumbu karang di wilayah pesisir dan kepulauan Manado dapat ditemukan di Taman Nasional Bunaken yang memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya, dengan sekitar 390 spesies terumbu karang. Luas terumbu karang di kawasan ini mencapai 11.709 hektar. Terumbu karang juga dapat ditemukan di pantai Malalayang. Selanjutnya ada Padang Lamun, yang juga terletak di Taman Nasional Bunaken seluas 5.109 hektar. Padang Lamun di wilayah pesisir Manado juga dapat ditemukan di pantai Malalayang. Potensi sumber daya non-hayati yaitu mineral, seperti pasir yang dapat ditemukan di pantai Malalayang, pantai Molas, dan sungai Sawangan. Kemudian ada kerikil yang dapat ditemukan di Sungai Sawangan. Pasir dan kerikil ini seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan baku pembuatan
berjasa kelautan. Di Manado, terdapat beberapa pelabuhan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk mengangkut dan menyimpan barang-barang yang akan dikirim ke wilayah lain, seperti Pelabuhan Manado. Pelabuhan Manado merupakan prasarana transportasi laut yang memegang peranan dan fungsi penting dalam roda transportasi di daerah Sulawesi Utara. Pelabuhan Manado merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan pariwisata di Sulawesi Utara. Terakhir, ada potensi wisata bahari. Manado memiliki potensi wisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Keberadaan wisata bahari ini dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui biaya masuk wisatawan di pelabuhan dan bandara, serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dari aktivitas ekonomi di kawasan pariwisata, seperti warung makanan, penyewaan gazebo, penyewaan ban renang, penyewaan kapal, dan banana boat. Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken merupakan ikon pariwisata Manado. Wisata bahari Manado ini bahkan tak hanya populer se-Indonesia, tetapi sudah tersohor hingga ke mancanegara. Luas Taman Nasional Bunaken mencapai 89.065 hektar yang terdiri dari habitat laut yang mencapai 97%, sedangkan 3% sisanya adalah daratan. Taman nasional ini, terutama wisata bawah lautnya, menjadi surga bagi para pencinta wisata bahari. Taman Nasional Bunaken berada di pusat segitiga terumbu karang, sehingga kaya akan ekosistem terumbu karang. Taman ini memiliki 390 spesies terumbu karang dengan luas mencapai 11.709 hektar. Selain itu, terdapat juga hutan bakau seluas 2.434 hektar, padang lamun seluas 5.109 hektar, lebih dari 2.000 spesies ikan karang, 200 spesies moluska, 8 spesies mamalia laut. Dengan kekayaan bawah lautnya ini, Taman Laut Bunaken pun menjadi favorit para diver dan snorkeler. Kemudian ada Pantai Malalayang. Pantai Malalayang merupakan pantai yang jaraknya cukup dekat dengan pusat kota. Yang membedakannya dari kebanyakan pantai adalah ketiadaan pasir di Malalayang. Sebagai gantinya, para wisatawan akan menjumpai hamparan batuan kecil di bibir pantai. Kemudian ada Pulau Sladen, yang merupakan salah satu daratan yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bunaken. Dengan luas mencapai 31,25 hektar, Pulau Sladen menyuguhkan hamparan pasir putih yang berpadu dengan hijaunya perpohonan dan birunya laut. Pulau ini juga memiliki kawasan hijau yang menjadi rumah bagi aneka satwa liar seperti rusa, camar, tersius, kera hitam, dan kuskus. Kemudian ada Pulau Manado Tua. Selain pesona bawah lautnya yang memikat, Manado Tua terkenal dengan keberadaan gunung dengan ketinggian 655 mdpl yang berdiri persis di tengah pulau. Di Pulau Manado Tua ini terdapat Pantai Raja Apeng dan Pantai Istana Wakil Raja. Kemudian ada Mangrove Park Bohowo yang merupakan taman konservasi bakau yang berfungsi sebagai dermaga untuk menyeberang ke Pulau Bunaken. Dan ada masih banyak lagi seperti Pantai Molas dan Pantai Kawasan Megamas. Nah, dari video tersebut, ternyata wilayah pesisir dan kepulauan Kota Manado memiliki potensi sumber daya yang besar. Pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Manado.
Untuk itu, mari kita menjaga kelestarian dan merawat potensi sumber daya di wilayah pesisir dan kepulauan Kota Manado.